Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akan umumkan putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Menurut rencana, putusan MK akan diumumkan besok termasuk soal dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan saksi pelapor dan pihak terkait lainnya, termasuk memeriksa Ketua MK Anwar Usman dalam dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, memastikan putusan MK bakal dibacakan pada Selasa 7 November besok setelah sidang pleno MK. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Sejumlah hal terungkap dari pemeriksaan Mahkamah Kehormatan MK. Ketua MK menyatakan dugaan kebohongan Ketua MK Anwar Usman soal alasannya tak ikut memutus 3 perkara uji materi Capres-Cawapres dalam rapat permusyawaratan hakim. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir? Nah, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan. Tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah, ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. MK juga mengantongi bukti rekaman kamera pemantau atau CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan perkara syarat batas usia Capres-Cawapres dan sejumlah dokumen administrasi, termasuk mendengar keterangan 21 orang pelapor. CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana. Kan belum tentu salah juga. Ya itu bagian dari itu persoalan manajemen registrasi dan persidangan. Dari sidang MK terdapat temuan sementara Majelis Kehormatan diantaranya pelanggaran prosedur registrasi hingga sidang. MK juga mengungkapkan temuan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman karena tak mengundurkan diri dalam perkara yang menyangkut keponakannya Gibran Rakabuming Raka. Temuan lainnya soal Hakim Konstitusi yang bicara materi perkara yang sedang diperiksa dan temuan Hakim Konstitusi yang mengungkap dissenting opinion yang berhubungan dengan substansi materi perkara yang diperiksa. Sebelumnya, MK sudah memeriksa Ketua MK Anwar Usman dalam sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Anwar Usman bahkan diperiksa 2 kali di awal dan akhir sidang MK. Dari 21 laporan terkait Hakim Konstitusi, ada 15 laporan terkait Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar Usman mengaku siap menerima apapun keputusan MK. Incar atau bagaimana? Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusannya atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Ataupun semua harus siap lah, ya. Sementara itu, Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi apapun hasil putusan MK. Pasalnya, laporan dugaan etik Hakim Konstitusi berkaitan dengan majunya Gibran sebagai Bacawa Pres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya ditunggu aja, oke? Makasih. Nggak khawatir mempengaruhi pencalonan Gibran. Ya ditunggu aja keputusannya, oke? Makasih.
Menko Polhukam yang juga bacawa pres Mahfud MD menyatakan publik harus mempercayai Majelis Kehormatan MK di bawah pimpinan Jimli Asyidiki. Mahfud yakin MK sudah bekerja profesional dalam kasus putusan batas usia Capres dan Cawapres dan akan diumumkan hasilnya pada Selasa 7 November besok. Tanggapan besok Pak, tanggapan dari putusan MK. Seperti apa Pak? Ya kita tunggu aja. Saya percaya pada kredibilitas Pak Jimli. Apapun putusannya nanti kita tunggu dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan juga. Berarti putusan 90 bisa dianulir dong Pak? Dan konsekuensinya apa? Tunggu besok aja. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadikan karpet merah bagi anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Jika terbukti ada pelanggaran, seperti apa sanksi yang akan dijatuhkan pada Ketua MK Anwar Usman dan para hakim MK yang ikut dilaporkan kasus etik? Bagaimana langkah selanjutnya terkait putusan MK yang dianggap bermasalah? Kita bahas bersama Ferry Amsari, pakar hukum tata negara UNAN Universitas Andalas. Selamat malam, Bung Ferry. Malam, Mbak. Kalau Prof. Mahfud tadi bilang yakin MK akan memutuskan sesuai tuntutan pelapor dan demokrasi. Artinya apakah bisa dibaca bahwa arahnya hakim MK, khususnya Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik? Meskipun kita tidak mau mendahului putusan ya, tapi kalau yang Bung Ferry lihat sejauh ini seperti apa? Sebenarnya yang jauh lebih enak melihat putusan MK adalah pernyataan Ketua MK ya, Prof. Jimli ya, bahwa ditemukan ada kesalahan Ketua MK, lalu tadi bisa dijelaskan bagaimana putusan akan mengarah kepada terbuktinya ke pelanggaran kode etik dilakukan oleh Ketua MK, misalnya ada cacat prosedur ya, ada dugaan baru bahwa dia berbohong karena tidak mungkin kedua-dua pernyataannya benar karena satu dan lain hal saling kontradiksi, sehingga ini jelas akan mengarah kepada putusan bersalah. Nah, level sanksinya itu yang mungkin agak perlu diperdebatkan, apakah akan sekedar peringatan tertulis atau lisan, atau bahkan yang tertinggi pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau saya melihat dari berbagai pernyataan Ketua MK memang pusat masalah ada di Ketua MK dan beberapa pelanggarannya sudah cukup banyak ya, bicara soal perkara sebelum sidang, sebelum putusan, kemudian relasi konflik kepentingannya dengan orang yang dapat keuntungan dari putusan ini. Tentu ini akan memperlihatkan ya bahwa MK sudah mendeteksi masalah dari perkara 90. Nah, Bung Ferry, kalau kita bicara outputnya, kan kalau putusan MK itu final and binding. Tapi dengan adanya putusan MK di ranah etik, bagaimana bisa berdampak terhadap putusan MK sebelumnya? Kalau berdampak langsung tidak mungkin, karena MK kan tugasnya mengoreksi apakah hakim-hakim konstitusi melakukan pelanggaran etik atau tidak. Hanya di wilayah itu, tidak mungkin MK jumping putusannya ke urusan peradilan, terutama putusan pengadilan. Karena itu akan menurut saya membuat MK tidak sehat juga putusannya. Orang akan mempermasalahkan putusan MK itu kok keluar dari yurisdiksinya. Oleh karena itu, putusan MK ini kalau terbukti melanggar etik
harus dijadikan patokan untuk pengajuan perkara yang baru atau menjadi alat bukti perkara yang baru yang objeknya sama, yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu soal syarat menjadi presiden, calon presiden dan calon wakil presiden, terutama soal batas usia minimum. Nah, Di kalau MK sendiri, ya. silakan. Ya, kalau di MK sendiri, menurut saya dari beberapa perkara yang sudah jadi tradisi di MK, MK itu cenderung memperbaiki kealpaan putusannya yang lalu dengan atau melalui putusan yang baru. Oke. Nah, di MK juga punya tradisi boleh mengajukan perkara dengan objek yang sama, ya meskipun perkaranya disebut final and binding, objeknya boleh sama asal digunakan dua hal berbeda. Pertama, batu ujinya berbeda, yaitu pasal-pasal konstitusi yang menjadi alasan agar undang-undang dibatalkan, atau alasan berbeda. Nah, menurut saya disinilah posisi putusan MK. Dia bisa digunakan menjadi alasan berbeda, bahwa pemohon bisa menjelaskan putusan 90 itu bermasalah tafsirnya karena terbukti bahwa putusan itu ditafsir karena dengan melakukan pelanggaran etik. Oke. Oleh Jadi karena kalau itu batu ujinya mau tidak mau sama soalnya ya, Bung Ferry ya. Kenapa akhirnya tidak apa-apa. alasannya ya? Ya, batu uji yang sama tidak apa-apa sepanjang ada alasan berbeda. Dia alternatif itu, batu ujinya sama atau alasan berbeda. Jadi salah satu harus dipilih. Oke, nah kalau dari putusan MK, taruhlah ada pelanggaran etik, baik itu sedang ataupun ringan ataupun berat. Tapi kalau tidak berdampak langsung, sementara kalau kita lihat kan ini timeline untuk pemilunya juga sudah sangat dekat ya, Bung Ferry, untuk proses yang berlangsung di KPU. Mungkin terkejar atau tidak kalau mengajukan permohonan baru? Mungkin saja, kebetulan kan sudah ada beberapa permohonan yang baru terkait objek perkara yang sama yang diajukan Zainal Arifin Mokhtar dan Denny Indrayana. Lalu ada juga yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa kalau saya tidak salah. Nah, dua perkara ini bisa diputus cepat. Ada tradisi di MK untuk substansi yang tidak pernah diputuskan, dia tidak perlu lama-lama. Bisa 1 hari kok itu diputuskan. Kan ada beberapa perkara bahkan perselisihan hasil pemilu legislatif ya, itu tanpa sidang pendahuluan MK langsung masuk ke sidang putusan, bahkan tidak ada sidang pemeriksaan. Jadi ini bisa jadi way out ya untuk problematika agar kemudian tidak terlalu lama, seolah-olah juga semua sudah memberikan karpet merah kepada orang-orang tertentu untuk bisa maju. Nah, MK juga harus segera menegaskan bahwa akan dilakukan sidang cepat itu. Saya pernah juga merasakan sidang cepat itu. Jadi MK bisa melakukan. Dan kalaupun itu terjadi, tentu susunan majelis hakimnya harus berbeda. Anda melihatnya, Bung Ferry? Ya, kalau masih ada Pak Anwar Usman, perdebatan akan masuk ke jalur yang sama kan. Jadi harus berbeda komposisi hakimnya. Dan komposisi hakim 8 itu diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi sepanjang tidak di bawah 7 itu boleh dengan alasan 3 hal. Ya, cacat jiwa ya, masalah kejiwaan, masalah fisik yang menghalangi dia hadir untuk sidang dan meninggal dunia. Itu diperbolehkan. Nah, saya merasa bahwa kalau sudah orang melanggar etik itu kan masalah kejiwaan ya. Dia cacat moral dan dia tidak boleh lagi, apalagi kalau diberhentikan dengan alasan itu, sudah pasti dia tidak diperbolehkan hadir. Dan apakah hasil putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi besok ini yang masih kita tunggu, Bung Ferry? Kita akan bahas lebih dalam lagi besok setelah putusan itu dibacakan. Terima kasih Bung Ferry Amsari. Terima kasih, Sampai Indonesia Malam.